Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أما بعد حاضرين والحاضرات Ayuhat tullab wa talibat, para pencinta pengajian hafizakumullah. Kemudian kita lanjutkan masih terkait dengan afdhalihan zikir wa akthir min dzikrillahi ta'ala fa inna bihi yamna'u syaitan من ركوبها قال سيد الشيخ أفضل الدين رحمه الله تعالى إن الشيطان يركب أحدنا كلما غفل عن ذكر الله تعالى فإنه دائما واقف تجاه قلب العبد فكلما غفل عن ذكر الله تعالى استحوذ عليه وكلما ذكر الله تعالى نزل عنه فلو كشف لأحدنا لرأى إبليس يركبه كما يركب أحدنا الحمار. Beliau juga menasihati kita, perbanyaklah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sebab zikir kita akan menghalangi syaitan untuk menunggangi kita. Berkata Asy-Syaikh Afdhaluddin rahimahullah ta'ala, sesungguhnya syaitan itu menunggangi kita setiap kita ghafil, setiap kita lalai dari berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita tidak berzikir, di saat kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaitan itu akan menunggangi kita, ya, dan terus menerus dia akan berdiri mengintip kita, melihat seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sanalah kesempatan mereka untuk menunggangi kita. Di saat kita berzikir, dia akan turun. Ini penjelasan dari beliau, ya. Seandainya, kata beliau, ada di antara kita yang dibukakan ilmul ghaib,
atau melihat sesuatu yang gaib, maka dia akan melihat iblis menunggangi kita seperti seseorang menunggangi hemar, seperti orang menunggangi keledai. Ya. Seandainya ya kita bisa melihat, maka dengan nyata ditunggangi, ya, kita itu seperti dia menunggangi hemar. Ya, itulah gambarannya. Beliau berani mengatakan seperti ini karena beliau mungkin termasuk salah satu di antara orang yang diberikan mukasyafah, orang yang diberikan penglihatan yang menembus alam gaib. Ya. Kelihatan. Ya. Orang-orang yang lalai dari berzikir itu dengan gampangnya ditunggangi oleh iblis atau syaitan. Ya. Wa yusarrifuha kaifa syaa tulal laili wan nahar. Dia akan membawa kita kemana saja dia mau. Kalau kita sudah ditunggangi oleh syaitan atau iblis, ini rajanya, ini pimpinan para syaitan, ya. Kalau kita sudah ditunggangi, ya, dia bebas mau membawa kita kemana saja, ya. Dia bisa mengarahkan kita sesuai kemauan dia. Nah, ini sudah dikuasai, sudah namanya. Ini kalau kita sudah ghafil, kalau kita sudah lalai dari berzikir, ya. Tulal laili wan nahar, sepanjang hari sepanjang malam, ya. Terus kita dikuasai, sehingga jangan heran, ya. Ada orang yang tidak bisa menahan dirinya sudah. Sepertinya apa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi dia sudah tidak berdaya. Dia tidak berdaya untuk menahan, karena dia sudah dikuasai. Padahal dia menyesal, ya, telah melakukannya, tetapi dia tidak berdaya untuk menghalangi ajakan syaitan itu. Kenapa? Karena kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan heran, ya. Sekarang ini banyak sekali kita lihat. Ada baru-baru ini orang mencoret-coret masjid atau musalla. Ya. Dia tulis di sana dengan berbagai macam ejekan. Ya. Dia menulis tentang kebenciannya kepada Islam. Bahkan Al-Quran pun dia pilok. Dia buka Quran kemudian dia pilok dengan tanda kali. Ya. Nah, ini sudah. Kenapa dia begitu? Ada juga katanya ayat arti ayat Al-Quran yang pimpinan alih katanya teman setia katanya. Ya. Nah, inilah sudah dikuasai oleh syaitan itu sendiri, ya. Sudah ditunggangi, ya. Ada juga, ya, sekarang ini kelompok namanya Syaitaniyah. Ya, dia sudah menjadi pengikut setan setia, ya, sudah setia kemana saja mereka disuruh dia siap, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Berat, ya. Berat sekarang ini. Kurang-kurang susah kita. Benteng kita makanya adalah iman dan takwa. Di mana iman takwa ini kita akan bisa dapatkan di pondok-pondok pesantren sekarang ini. Kalau tidak begitu habis orang ditunggangi oleh setan.
Karena di sekolah-sekolah biasa ya jarang diajak untuk berzikir. Jarang. Ya sila apa ya? Ada ya ada imtaknya sekali seminggu sangka ke anaknya. Tadi anak imtak sekali seminggu sekedar beberapa menit. Ya. Tapi ada juga walaupun negeri bagus juga diterapkan duhanya, diterapkan tadarusannya, diterapkan. Ada juga, ya alhamdulillah kalau ada seperti itu. Tapi kebanyakannya ya seolah-olah yang menjadi ilmu utama itu adalah ya yang penting mereka cerdas, pintar dalam sains ya misal apa-apa keadaan ada. Ya, tapi yang terlupakan adalah ini zikir ini. Gimana supaya kita sebagai umat Islam banyak berzikir, ini yang jarang diterapkan. Jarang sekali diterapkan. Padahal inilah sebagai penangkal kita dari syaitan itu. Kalau kita sudah dikuasai oleh syaitan, maka kecerdasan kita akan diarahkan oleh mereka kepada hal-hal yang buruk. Kepintaran kita itu dimanfaatkan untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Ini bahayanya. Ya. Cerdas misal dia, oh hebat dia di bidang apa, tapi ditunggangi oleh syaitan. Nah ini sudah bahaya. Nah ini zaman fitnah sekarang. Maka kita harus punya benteng yang kuat. Ya, ya ini alhamdulillah. Ya benteng ini, pondok-pondok pesantren ini benteng. Ya, sehingga ya paling tidak banyak yang akan mengingatkan teman-teman kita yang kurang berzikir. Ada yang mengarahkan, ada yang mengingatkan. Ini benteng. Ya, kalau tidak ada ini bahaya. Nah, bahaya kalau semua orang lalai berzikir, siapa yang akan mengingatkan? Ya, maka setan akan menguasai kita semua. Kalau setan sudah menguasai kita semua, sudah hancur kita. Nah, naudzubillahi min dzalik. Tapi pada saatnya nanti akan terjadi seperti itu. Ya. Habis sudah kita. Dan tidak ada yang berzikir lagi. Nah, kalau sudah tidak ada yang berzikir, maka dunia ini sudah tidak stabil lagi. Terjadilah kiamat. Ya. Tidak ada yang zikir, tidak ada yang tawaf. Makanya dalam riwayat, selama masih ada orang tawaf, kiamat tidak akan terjadi. Selama ada orang masih berzikir, kiamat tidak akan terjadi. Ya. Kapan akan terjadi kalau sudah tidak ada lagi? Ya. Sekarang ini kiamat sudah dekat, berarti sudah akan terjadi nanti di mana pada masa itu tidak ada orang berzikir. Habis sudah. Enggak doang nanti penting bagi setiap orang bagaimana anaknya pintar tetapi tidak memperhatikan iman dan takwanya. Ya, sehingga apa yang terjadi? Berlomba-lomba di dalam ilmu keduniawian tetapi melupakan zikir. Tetapi kalau zikir sudah mantap, maka sangat perlu sekali ilmu-ilmu dunia itu juga. Ya, ibarat dimanjak padang lamun tegal si dengan sa bagus ja salah tan kawin. Ya, tapi kalau dipegang oleh perampok ya, nah bahaya. Iya, kawin lo ngerampok. Naudzubillahi min dzalik. Makanya yang paling perlu mendasar adalah iman dan takwa dulu. Tanamkan iman takwa ini. Ya. Sehingga nanti kalau dia beriman takwa kuat, silahkan dia hebat, dia bilang apa? Luar biasa. Ini kemarin kita sudah berupaya. Ini bagi santri-santri yang penghafal Quran ini, wabil khusus terutama yang sudah 30 juz, ya, supaya ikut nanti untuk English Club,
tapi dia agak mahal dia. Ya. Tapi dia jamin bisa dalam 4 bulan. Ya. Itu gurunya sudah biasa ngajar di luar negeri. Biasa ngajar di Jepang, di macam. Ya. Ya, beliau siap mengajarkan. Ya. Mudah-mudahan ya beliau jadi ya mau. Tapi sekarang jadi masalah lagi, mampu ndak santri bayar gitu. Karena ilmu itu memang harus pakai bulghah, harus pakai biaya. Ya, dia minimal itu pun masih beliau ini kemarin tuh minimal 500 per santri. Ane dong tak kena la ilaha illallah. 500 dia per bulan. 500 per bulan. Ya, selama 4 bulan berarti 2 juta. Tapi dijamin bisa. Ya. Sampai dia mengatakan serahkan juga tidak apa-apa santri yang paling lambat. Yang paling lambat dia nerima insyaallah. Nah, itulah. Ya, jadi ilmu itu mahal ya. Ya. Kalau mau bisa harus ya. Dia termampu itu ya. Biayaan selapun gitu. Ya. Jadi siapa yang mau silahkan. Ya, ini bagi yang hafal Quran bagus. Dia penghafal Quran juga pandai bahasa Inggris. Besok kita kirim itu jadi imam di Australia, jadi imam di Amerika. Itu maksudnya. Jadi harus dia pinter juga bahasa Inggris. Ya, penghafal Quran yang pinter bahasa Inggris. Ya, supaya dia ilmunya ini dimanfaatkan untuk yang sebaik-baiknya. Ya, iman takwanya sudah mantap. Cuman sekarang bagaimana supaya dia bisa menyampaikannya, supaya dia bisa menyalurkannya kepada orang yang jauh di sana, ya, yang sangat membutuhkan. Kekurangan kita kan sekarang banyak orang beriman berdakwah, tapi cukup dia di kampung saja dia bisa. Kenapa? Tidak bisa dia berdakwah, berkomunikasi di luar negeri. Di kota saja sudah mentok. Ya, model tiang makin det laku di kota. Kenapa? Bahasa kurang keren. Ya, masih kita bahasa kampung doang, teman. Iya. Dia membutuhkan kalau di kota bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa yang keren. Itu baru dia terus ini jangan begitu. Ada campur-campur sedikit si bahasa Inggris ya teman-teman lalu menengah kota. Dia masak sasi-sasi terasi, baksonisasi. Baru dia namun dia bahasa-bahasa sasak doang aja. Ada ini Ustadz kampung diundangkan kita ini. Naik dia gengsinya terus. Ini gengsinya ini diturunkan dulu. Diturunkan perlunya, makanya kita punya senjata dan bina dengan perang. Lamun te perang den dek tel merodok-rodok ruan, tok-tok ruan te loyo-loyo ja. Kacang ni jonen. Kareng dia. Ya. Ya ampun kanggo dengan besemir birang khusus dalam keadaan perang. Satu marah bapak dan misalnya perambok sebelum perang, ini ja kacang ada. Watawa ini, dia menah semir ja maruan ABG, ini tangker musuh tu ni, diperhitungkan begitu. Jadi perlu pandai bahasa Inggris juga. Ya, makanya nanti kalau yang mampu silahkan bisa. Boleh daftar nanti. Ini kita buka pendaftarannya sudah.
Ya, silahkan yang merasa mampu ikut, hanya 4 bulan. Tuh, 4 bulan saja. Ya, cuman 2 juta daripada kamu ke Pare. Ke Pare itu kemarin 3 juta. Suruh dia mengeluarkan itu santri itu. Dia berangkat, pulang-pulang hasilnya tidak ada. Ya, itu bayarnya saja, belum ongkos, belum apa. 5 juta aja bisnisin karena 5 juta dan man belanja luwe nyambihin amat. Nggih. Ari Pare hanya berapa bulan waktu itu? 3 bulan. Oleh-oleh ndet man bawa kawih. Masih dan bahasa Inggris man tahu. Apun Pare ini. Ya, jadi walaupun di Pare juga tergantung gurunya yang ngajar di sana juga. Tidak selamanya semuanya bagus ya. Cuman namanya terkenal ya. Ini dia sudah jelas-jelas, ini sudah dia jamin ini. Ya insyaallah lah. Sudah jam 4 bulan sudah. Ini sudah dia biasa di luar negeri macam. Ya. Dia profesional sudah. Tidak kita khawatirkan. Ya, boleh silakan yang mampu mungkin orang tuanya memasukkan anaknya. Tapi tidak banyak ini, tidak boleh lebih dari 10. Oh iya, hanya 10 orang. Makanya yang betul-betul mampu saja. Sampai mampu sabar jodoh. Darat setiap subsidian. Karena lumayan itu. Ya, silakan kalau mau mampu rasanya silakan. Dia jamin itu. Sekalipun anaknya enggak terlalu pinter lah, agak telat pemikirannya enggak. Walaupun dia tell me. Telat mikir. Ya. Itu harapan kita ke depan dia menjadi santri yang hafal Quran dan mampu untuk berdakwah di tingkat nasional atau internasional. Itu maksud kita. Dan insya Allah enggak doang nanti kirim kampung doang. Nah, memang itu juga bagus. Tetapi yang tidak tersentuh nanti di kota. Ya, ini butuh kita juga yang di kota juga. Nah, ini harus yang pandai-pandai bahasa Inggris itu kita kirim. Ini kita diminta untuk ngirim lagi ke Jepang ini. Lalu kan jadi mana karena kenisa 30 juz yang khatam kubra. Beta tak kirim. Ya. Ini diminta kita. Iya. Tiang dulu diajak ke Australia dia dulu. Lalu dia tahu bahasa Inggris berbeda diajak ke Australia. Ngangak tuh. Maaf. Makanya sekarang itu banyak di selebaran-selebaran itu banyak diterima imam yang hafal Quran dengan syarat bisa bahasa Inggris Sunin.